Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Andi Syifa Sabila Yacis dari kelas 02 mata kuliah wawasan ilmu farmasi dari Universitas Megareski akan menjelaskan kepada teman-teman tentang sejarah farmasi di dunia dan sejarah farmasi di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan tentang sejarah farmasi di dunia dan sejarah farmasi di Indonesia, saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman sebenarnya apa sih itu farmasi dan siapa aja tenaga kefarmasian itu. Nah, yang pertama, apa sih itu farmasi? Jadi farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk mengenai obat. Menurut sumber, farmasi itu sedikitnya merupakan gabungan dari 3 bidang, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Namun menurut sumber lain, farmasi itu merupakan gabungan dari ilmu kedokteran dan ilmu kimia atau ilmu kesehatan dengan ilmu kimia. Nah, ruang lingkup farmasi itu sendiri tidak berfokus pada ilmu-ilmu eksakta, melainkan juga pada ilmu-ilmu sosial seperti manajemen farmasi dan farmasi ekonomi. Nah, lanjut nih yang kedua, siapa sih tenaga kefarmasian itu? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tenaga kefarmasian itu terbagi atas 2. Yang pertama, apoteker, dan yang kedua, tenaga teknis kefarmasian atau lebih dikenal dengan TTK atau nama lainnya adalah asisten apoteker. Di Indonesia sendiri, apoteker ditandai dengan adanya gelar APT atau apoteker dan telah melakukan sumpah profesi. Dan hanya apotekerlah yang dapat menjadi penanggung jawab atas segala pekerjaan kefarmasian meliputi pekerjaan di industri, rumah sakit, apotik, maupun distributor. Nah, sedangkan TTK ini atau tenaga teknis kefarmasian ini merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki tugas membantu segala pekerjaan apoteker. Nah, TTK sendiri itu terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi. Nah, kan tadi sudah kita dengarkan penjelasan tentang apa sih farmasi itu dan siapa sih tenaga kefarmasian. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang sejarah farmasi di dunia dan sejarah farmasi di Indonesia. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sejarah farmasi di dunia. Sejarah farmasi di dunia diawali pada masa Paracelsus, yakni pada tahun 1541 hingga 1493 sebelum Masehi, di mana ia menyatakan bahwa untuk membuat sajian obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia telah membuat berbagai macam obat dari bahan yang telah diketahui zat aktifnya. Namun, banyak sumber juga mengatakan bahwa farmasi itu sebenarnya diawali pada masa Hippocrates, yaitu pada tahun 460 hingga 370 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh setelah masa Paracelsus. Nah, Hippocrates ini juga dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, yang pada saat itu juga seorang dokter yang mendiagnosis sebuah penyakit juga merupakan apoteker yang menyiapkan obat atau menyediakan obat kepada pasien, di mana ia telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Selain itu, ia juga membuat sistematika dalam pengobatan. Lanjut pada tokoh ketiga, yaitu Claudius Galen pada tahun 200 hingga 129 sebelum Masehi. Beliau merupakan farmakolog pertama yang menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat, yang merupakan bidang farmakologi. Lanjut pada tokoh keempat, yaitu tokoh Islam Ibnu Sina pada tahun 980 hingga 1037 Masehi. Beliau telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta pembuatan sediaan obat seperti pil. Tak hanya itu, beliau menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Lanjut pada tokoh kelima, yaitu Johann Jakob Weber pada tahun 1620 hingga 1695 Masehi. Beliau berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan.
Ia mengatakan, I pondered at length. Finally, I resolved to clarify the matter by experiment. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan hewan ini merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum uji coba secara klinik pada manusia. Selanjutnya, Institut Farmakologi pertama didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Boehm pada tahun 1820 hingga 1879 di Universitas Dorpat, Estonia. Selanjutnya, Oswald Cederberg pada tahun 1838 hingga 1921 bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas, dan toksisitas selektif. Konsep tersebut diperkuat oleh T. Fraser pada tahun 1852 hingga 1921 di Skotlandia, G. Langley pada 1852 hingga 1925 di Inggris, dan P. Ehrlich di Jerman pada tahun 1854 hingga 1915. Demikian beberapa ulasan sejarah farmasi di dunia yang semua berawal dari masa Paracelsus, yang banyak juga orang ketahui berawal dari masa Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Jika dilihat secara mendalam, maka ilmu kefarmasian dan ilmu kedokteran itu sebenarnya memiliki sumber yang sama, sehingga diharapkan keilmuan ini dapat bekerja sama untuk mencapai efek terapi yang maksimal bagi pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.